Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas 3 bentuk prasangka baik kepada Allah. Pada video sebelumnya kita telah jelaskan pentingnya berprasangka baik, landasan mengapa kita harus berprasangka baik dan menghindari prasangka buruk, baik berdasarkan firman Allah, berdasarkan Al-Quran maupun berdasarkan hadis Nabi. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai 3 bentuk prasangka baik kepada Allah. Saudara sekalian, bagi seorang muslim sejati, kita yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, kita pun hadir ke dunia ini, itu karena kehendak Allah. Oleh karena itu, kita yakin bahwa apapun yang terjadi pada diri kita pasti mengandung hikmah, pasti mengandung satu pelajaran, pasti mengandung satu kebaikan. Oleh karena itu, kita perlu berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah adalah Maha Pencipta, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, sehingga tidak ada satu kekurangan, tidak ada satu kekeliruan, tidak ada satu kehilapan. Semua yang terjadi berada dalam pertimbangan, berada dalam perhitungan, berada dalam kemahakuasaan dan kebijaksanaan dari Allah sebagai pencipta, pemelihara, dan penjaga alam semesta ini. Oleh karena itu, ketika kita berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan-kebaikan itu akan datang kepada kita. Namun, jika Anda berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan-keburukan itu juga akan datang kepada Anda. Karena itu kita punya pilihan, berprasangka baik kepada Allah agar kehidupan kita menjadi lebih baik, ataukah Anda berprasangka buruk dan kehidupan Anda akan menjadi makin lebih buruk. Nah, bentuk prasangka baik kita kepada Allah itu bisa diwujudkan dalam 3 aspek. Yang pertama, kita berprasangka baik dalam ketaatan kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah itu harus kita lakukan, dan apapun yang dilarang itu harus kita hindarkan. Jadi ketaatan ini adalah satu bentuk prasangka baik kepada Allah, karena kita yakin bahwa apapun yang diperintahkan itu pasti mengandung kebaikan, dan apapun yang dilarang itu pasti mengandung keburukan. Jadi kita berprasangka baik dalam ketaatan. Dengan demikian, ketika kita melakukan berbagai amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, maka ini adalah salah satu bentuk refleksi prasangka baik kita kepada Allah. Dan orang-orang yang tidak melakukan ketaatan, orang-orang yang menghindari perintah Allah dan melakukan keburukan-keburukan, berarti di dalam hatinya ada prasangka buruk kepada Allah, karena tidak mentaati perintah Allah dan malah melaksanakan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah. Jadi ketika kita melakukan ketaatan, ini merupakan satu wujud kecintaan, wujud prasangka baik, wujud keikhlasan, wujud rasa syukur. Jadi ketika kita taat, itu mencerminkan aspek-aspek kebaikan dalam hati dan jiwa kita. Tapi ketika Anda melanggar larangan-larangan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah, justru melanggar larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah, maka ini merefleksikan keburukan-keburukan yang ada dalam hati Anda, seperti kesombongan, kebencian,
iri hati, dengki, ya, yang menyebabkan hati Anda tertutup untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi saudara sekalian, bentuk prasangka baik kepada Allah yang pertama harus kita wujudkan adalah ketaatan kepada Allah. Berprasangka baik di dalam ketaatan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berprasangka baik dalam nikmat Allah. Kita yakin bahwa apapun kesenangan, apapun kelebihan, apapun kecukupan, harta, ilmu, jabatan yang diberikan, itu adalah semuanya kenikmatan yang diberikan oleh Allah agar kita gunakan untuk beribadah, agar kita gunakan untuk taat kepada Allah. Cara kita berprasangka baik atas nikmat Allah adalah bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan, dengan cara selalu mengingat Allah, selalu memuji Allah, selalu melaksanakan perintah Allah. Dan setelah itu kita menggunakan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah sesuai dengan perintah Allah. Kita menggunakan jabatan kita untuk melakukan kebaikan. Kita menggunakan ilmu kita untuk menyebarkan kebaikan. Kita menggunakan harta kita untuk melakukan kebaikan. Ini adalah bentuk prasangka baik kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Namun, orang-orang yang diberikan kenikmatan dan tidak menggunakannya di jalan Allah, tidak menggunakannya dengan baik, maka ini adalah satu bentuk pengingkaran atau prasangka buruk yang ada dalam hati orang itu karena mengingkari kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Karena itu orang-orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, dan orang-orang yang ingkar akan diberikan azab. Dan ini adalah bentuk pengingkaran dari orang-orang yang tidak mengakui, yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Jadi saudara sekalian, bentuk prasangka baik kepada Allah yang kedua adalah berprasangka baik atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, dengan bersyukur dan menggunakan kenikmatan itu sesuai dengan perintah Allah. Ini yang kedua. Saudara sekalian, prasangka baik kepada Allah yang ketiga kita wujudkan dalam bentuk berprasangka baik ketika mendapat ujian. Ketika kita mengalami satu permasalahan, mengalami satu penyakit, mengalami kegagalan, mengalami satu persoalan kehidupan, maka kita tetap berprasangka baik kepada Allah bahwa apapun masalah yang kita hadapi pasti mengandung hikmah, mengandung kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan ketika kita mengalami permasalahan antara lain, kita akan lebih bersabar. Kita akan membuat hati kita lebih dekat kepada Allah, lebih bersabar menerima ujian. Yang kedua, ketika kita mendapatkan permasalahan, itu mendorong kita untuk belajar, untuk menambah ilmu, agar permasalahan yang kita hadapi itu bisa kita selesaikan. Jadi ada kesadaran bahwa ketika kita mengalami satu permasalahan, satu problem, maka kita harus menambah ilmu, menambah pengetahuan, menambah skill kita. Yang ketiga, ketika kita mengalami permasalahan, maka ini akan memunculkan satu kesadaran bahwa manusia memiliki keterbatasan. Karena itu manusia tidak boleh memiliki kesombongan. Manusia tidak boleh memiliki keangkuhan. Manusia tidak boleh hanya mengandalkan kekuatan dirinya saja. Karena masih ada Allah, masih ada Tuhan yang mengendalikan semesta ini. Jadi kita tidak dapat hanya mengandalkan diri kita dengan rasa sombong,
dan menganggap segala sesuatunya hanya ditentukan oleh usaha manusia dan kehilangan ketergantungan, kehilangan petunjuk, kehilangan pegangan dari nilai-nilai, norma-norma yang telah Allah berikan melalui Al-Quran dan hadis. Jadi ini ada satu kesadaran ketika orang mengalami satu permasalahan atau kegagalan, sehingga rasa sombong itu kita hilangkan, agar rasa angkuh, ego itu kita hilangkan. Jadi ini semacam rem. Ketika kita berkendara terlalu cepat dan ada hambatan, maka kita akan rem, kita akan mengerem. Ya, biasa di jalan-jalan itu ada polisi tidur. Ya. Nah, ketika ada pengendara yang terlalu kencang, maka begitu melihat ada gundukan di jalanan yang disebut polisi tidur, maka si pengendara akan mengerem, mengurangi kecepatan. Karena ketika kecepatan itu tidak ada batasnya, maka di situ akan terjadi satu permasalahan, bisa menyebabkan terjadinya satu kecelakaan. Jadi permasalahan-permasalahan itu bisa kita sebut seperti rem, supaya kita kembali mengingat Allah, kita kembali mendekatkan diri kepada Allah. Jadi saudara sekalian, kita berprasangka baik di dalam kesulitan, di dalam permasalahan, di dalam ujian yang diberikan Allah kepada kita. Nah saudara sekalian, inilah 3 bentuk prasangka baik kita kepada Allah. Prasangka baik di dalam ketaatan, prasangka baik di dalam kenikmatan, dan prasangka baik di dalam ujian. Nah, inilah yang terus akan kita hadapi dalam hidup ini. Dalam hidup ini kita harus selalu melakukan ketaatan. Dalam hidup ini kita akan selalu diuji dengan berbagai kenikmatan. Diberikan kesehatan, diberikan pangkat, diberikan jabatan, diberikan ilmu, diberikan ketenaran. Ini semua adalah satu bentuk kebaikan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Oleh karena itu kita harus berprasangka baik dengan menggunakan segala kenikmatan itu, dengan bersyukur dan menggunakannya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian dalam hidup ini juga pasti kita selalu mendapat ujian. Kita mendapat permasalahan, kita mengalami sakit, mengalami penderitaan, mengalami kegagalan, ya, mengalami problem pada diri sendiri, problem di kantor, problem dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga, problem dalam kehidupan sosial. Itu semua ada permasalahan-permasalahan yang terus kita hadapi. Namun dengan satu prasangka yang baik, maka kita menjadikan ujian itu sebagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai cara untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita, dan juga sebagai cara untuk meredam ego, meredam kesombongan kita. Sehingga kita akan lebih akur, kita akan lebih harmoni, lebih damai dengan orang lain. Nah, saudara sekalian, inilah 3 bentuk prasangka baik kepada Allah. Semoga dapat kita pahami dan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.